Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia telah menghasilkan 11 nota kesepahaman antar kedua negara. DPR RI mendorong pemerintah untuk memanfaatkan kerjasama ini sebagai momentum untuk menjadikan Arab Saudi sebagai mitra penguatan kerjasama bilateral berbagai sektor. Ditemui usai rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan isu terorisme dan perdamaian negara-negara Islam di Timur Tengah jadi hal yang wajib dicari penyelesaiannya selain persoalan ekonomi dan investasi. Fahri mendorong peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi permasalahan global. Fahri menegaskan hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyatukan barisan serta melakukan kerjasama dengan negara-negara Islam dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia. Kita menghadapi tantangan-tantangan global yang harus kita selesaikan secara lokal, kan kira-kira begitu garis besar dari pesan beliau itu. Oleh sebab itu ini masih mirip dengan pesan dari Raja Faisal ya 47 tahun yang lalu, bahwa masalah global yang kita hadapi sekarang ini bahkan disebutkan dua pada masa itu, yaitu komunisme dan Zionisme. Nah sekarang ini dengan tambahan-tambahan yang ada, Indonesia dan Saudi Arabia harus bisa bekerja sama menyelesaikan masalah global itu. Dan itu tadi yang kemudian dirumuskan oleh Ketua DPR, bahwa kalau Indonesia dengan Saudi bersatu, maka tidak saja kita bisa menyelesaikan masalah dalam negeri, ya, tetapi juga bahkan masalah dunia, dan khususnya negara-negara Islam, karena di dalam negara Islam itu banyak isu-isu sekarang ini yang mengantarkan negara-negara itu kepada perang saudara bahkan cenderung menjadi negara gagal. Ini tantangan, kita anggap sebagai tantangan bersama. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR Endang Srikarti Handayani memandang positif penandatanganan 11 nota kesepahaman kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi di bidang perekonomian, terutama yang menyasar usaha kecil dan menengah atau UKM. Endang berharap kerjasama tersebut dapat mendorong produk halal Indonesia dapat masuk ke Arab Saudi yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Ia berharap agar Arab Saudi dapat membantu Indonesia dalam strategi pemasaran produk-produk Indonesia di luar negeri dan dapat menembus pasar dunia. Banyaknya industri-industri di Indonesia yang perlu juga kerjasama. Nah, tentunya yang harus dikualifikasi standarisasi Indonesia adalah tentunya yang mengenai kehalalan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung program penataan sungai veteran di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN. Komisi 5 meminta pemerintah daerah melakukan relokasi terhadap warga yang lahannya terkena proyek tersebut. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka reses masa persidangan ketiga baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan penataan sungai veteran merupakan konsep yang sangat baik, karena jika ditata dengan baik, air sungai akan bersih dan bisa menjadi ruang terbuka yang nyaman bagi masyarakat setempat, sekaligus sebagai pemeliharaan Sungai Martapura. Terkait anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun penataan perkuatan tebing sungai veteran dan memperbaiki tata ruang kawasan sebesar 200 miliar rupiah, Lazarus menegaskan, Komisi 5 DPR RI akan mendukung dari sisi anggaran dalam APBN sepanjang proyek tersebut bermanfaat bagi rakyat. Kami sendiri dari Komisi 5 belum tahu anggarannya berapa besar ya, karena nanti kan pasti akan pemerintah ajukan kepada kami, dan tentu ke dalam pembahasan nanti akan kami bahas, akan kami telaah lah secara seksama, karena DPR tidak lagi membahas satuan tiga, kita hanya membahas globalnya saja, bahwa nanti butuh dana berapa itu murni kewenangan dari kementerian. Lazarus mengingatkan agar tidak ada warga yang dikorbankan dalam proyek tersebut. Semua warga yang lahannya terkena proyek harus direlokasi atau diberi ganti rugi yang layak. Kalau APBN Komisi 5 tahunya seluruh masyarakat yang pindah dari sini punya tempat. Kalau nggak kita nggak setujui. Sepakat ya Pak Hamka ya? Siap. Nanti jadi gusur-menggusur jadi ramai lagi. Nah, kita dipersoalkan nanti. Dari Kalimantan Selatan, Fitian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang, Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan lokal. Ditemui usai melakukan peninjauan ke Pelabuhan Kuandang, Provinsi Gorontalo dalam rangka kunjungan kerja masa reses baru-baru ini, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan, untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pelabuhan perikanan dengan mendatangkan kapal tangkap dengan kapasitas besar dan memperbanyak tempat sandar kapal untuk menurunkan hasil tangkapan. Selain itu, Edi meminta pemerintah mendengar keluhan nelayan terkait minimnya pabrik es untuk proses pengawetan ikan pasca tangkap. Edi optimis optimalisasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di masa yang akan datang. Pelabuhan perikanan ini memang masih perlu banyak yang harus ditambah, ya fasilitas tempat pendaratan ikannya, bantuan kapalnya. Kalau Anda tadi lihat di saat perikanan hari ini kapal-kapal asing sudah kita usir, di saat yang sama kok pertumbuhannya menurun, penangkapannya menurun. Kenapa? Berarti ada daya dukungnya yang kurang optimal. Ini yang harus kita dorong. Dan kemudian pengetahuan tentang masyarakat nelayannya menangkap ikan, kemudian mendaratkan ikan, sehingga ikan yang diperoleh ini menjadi benar-benar ikan yang fresh. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Kasriyah menyayangkan minimnya bantuan kapal dari pemerintah kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang di Provinsi Gorontalo. Bantuan yang diberikan kepada nelayan di Provinsi Gorontalo seharusnya berupa kapal dengan kapasitas tangkap besar, agar nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah. Namun kenyataannya perahu yang selama ini digunakan nelayan setempat masih berkapasitas kecil. Pemerintahnya menyampaikan bahwa di sini kan kapal-kapal yang dapat dari pemerintah pusat itu hanya rata-rata yang 5 GT. Sebenarnya kalau Pelabuhan Nusantara kan harus di atas, mungkin dapat 30 sampai ke atas gitu ya. Karena juga lautnya kan luas sekali. Nah, terus ikannya menurut informasi juga ini cukup banyak laut. Karena lautnya besar tentunya ikannya juga lebih banyak kan begitu. Jadi kepada pemerintah pusat khususnya perikanan dan kelautan itu harus memberikan bantuan ya kapal-kapal yang lebih besar sesuai dengan harapannya kemarin masyarakat pemerintah supaya dibantu dengan kapal-kapal yang 30 GT ke atas. Dari Provinsi Gorontalo, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.